Halo, sahabat bonsai. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi ya teman-teman. Terkait salah satu koleksi bonsai saya. Itu salah satunya adalah berjenis dari salah satu keluarga ficus juga. Namanya bonsai loa. Bahan tersebut saya dapat dari dongkelan yang saya beli dari salah satu penghobi juga, teman saya juga, yang dongkelan dari alam. Yang tentunya yang namanya dongkelan atau bahan dari alam itu memiliki beberapa kekurangan yang menurut saya. Dan kekurangan salah satu bonsai yang saya dapat itu bahan bonsai loa tersebut adalah kekurangannya pada akar, pada perantingan, dan beberapa ada di bagian kulit atau terutama di bagian batangnya itu beberapa ada kerusakan akibat kemakan rayap yang sebelumnya di alam kita tidak tahu kondisinya seperti apa, ada bekas dimakan rayap atau bekas kena kondisi-kondisi alam yang menyebabkan kondisi pohon tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahan bonsainya. Halo sahabat bonsai. Seperti yang tadi sudah saya infokan di awal, kurang lebih di penjelasan di awal, ini kondisi atau salah satu koleksi bonsai loa saya sahabat. Seperti ini. Ini dia. Ini kondisinya sahabat ya. Ini kondisinya sahabat. Bahannya lumayan besar sahabat. Segini. Wow. Ini besar ini. Besar. Ini awalnya saya dapat dari dongkelan sahabat. Dongkelan yang saya beli dari teman penghobi juga sahabat. Ini loanya. Saya lihatkan ke belakang dulu ya sahabat. Seperti ini. Seperti ini kondisi di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya nih sahabat. Oke, saya perlihatkan dulu bagian kelilingnya seperti ini. Ya. Ini waktu pertama saya dapat bahan ini tidak ada cabang sama sekali. Sampai ke atas ini tidak ada cabang sama sekali. Cabang-cabang ini yang saya maksud. Yang saya dapat cuma segini. Kondisinya segini sampai ke bawah ini tanpa cabang-cabang ini. Oke. Kondisi bahan loa saya ini saya udah tanam kurang lebih setahun ya sahabat. Setahun kondisinya sudah seperti ini. Lumayan subur. Bagi saya ini lumayan subur ini. Lumayan subur bonsai ini. Oke, saya ke depan dulu ya sahabat. Saya ke bagian depan dulu. Oke, seperti ini. Ini kondisinya. Oke. Loa ini saya dapat dari awal kondisinya di bagian akar. Ini akar belum ada sahabat, di bagian sini. Ini akar belum ada. Ini akar belum ada. Ini juga belum ada akar, sama ini juga belum ada akar. Nah, bagian ini sahabat, kelihatan sahabat ya. Bagian sini. Yang akarnya ada cuman di bagian sini. Bagian sini, kelihatan sahabat ya. Bagian sini, sama yang ini. Nah, ini akarnya. Itu dia, kelihatan. Itu dia. Ini dia. Gini kondisinya. Oke. Nah, untuk kedepannya saya ingin membuat
bonsai ini atau bahan bonsai loa ini dengan gaya informal. Nah, dengan style informal atau konsep informal lah nanti ke depannya, karena saya lihat dari karakter batangnya juga mendukung untuk gaya itu, gaya informal. Oke, ini dia. Untuk ini bahan bonsai ini saya masih perlu melakukan waktu atau pengelosan yang sangat lama ya nih sahabat, ke depannya nih sahabat. Karena ini nanti akan saya perlu membesarkan ini lagi. Saya perlu membesarkan ini lagi kurang lebih setengah dari batang ini sahabat. Kurang lebih setengah dari batang ini saya perlu membesarkan ini jadi segini. Jadi istilahnya kalau di istilah bonsai itu dia bonsainya bahannya itu ngepen ya, dari bahan bawah ini besar mengecil sampai menuju mahkota, sampai di cucu ranting nantinya. Nanti ini jadi batang nanti saya tambahkan ini, saya buatkan nanti saya konsepkan nanti ke cabang, habis itu dari cabang ke anak cabang, habis itu menuju ke tahap ranting, anak ranting sampai cucu ranting, sampai kurang lebih jadilah nantinya sahabat. Jadi memerlukan waktu yang masih sangat lama ini. Begitu kurang lebih sahabat. Oke. Nah ini saya sudah melakukan pengelosan kurang lebih setahun ini sahabat, segini dia dari pengelosannya. Kalau saya lihat ini kurang lebih sejempol ya sahabat, sejempol ya, ini lebih besar lah, lagi dikit dari jempol saya. Nah kebetulan tadi saya melakukan proses pruning. Nah ini pruning hasil, nah ini pruningan saya tadi, saya belum sempat videokan sahabat. Ini hasil pruningan saya tadi. Saya pemilihan untuk pengelosan sih sebenarnya ini awalnya. Kenapa saya pruning? Karena untuk memaksimalkan nutrisi yang didapat dari dalam media ini diteruskan menuju sampai ke cabang-cabang yang akan mau dibesarkan. Jadinya dia terfokus dia sahabat. Ini sini. Dia terfokus jadinya untuk makan alur makanan. Jadi dia tidak terbagi dia. Kita los semua. Jadi untuk memperbesar ini, mempercepat pembesaran ini, semua yang ingin kita besarkan. Jadi perlu kita ini pangkas atau pruning dari cabang atau ranting yang tidak kita inginkan atau yang tidak terpakai. Oke, ini salah satunya sahabat. Ini saya tadi lakukan pemotongan. Awalnya ini ada cabang di bagian sini. Nah kurang lebih saya lihatkan di sini sahabat ya. Kondisi ini yang ini saya tambahkan ini untuk sampelnya. Ini sejajar dengan ini, Nah, ini dengan ini. Jadi saya berpikir untuk yang mana akan saya pakai antara ini ataupun ini. Setelah itu saya dapatkan konsepnya kurang lebih ini saya potong antara dua ini, yang di belakang atau yang di depan. Karena yang di bagian depan ini sejajar kondisinya, jadi dilihat itu kurang enak sahabat ya. Ini kurang enak, dia sejajar. Dan yang bagian belakang ini ada juga soalnya ini. Jadi saya memutuskan untuk memotong yang di bagian depan ini, untuk kesannya itu bahan ini atau cabangnya ini tidak sejajar ya sahabat. Ini ada satu, ini ada satu, jadinya sejajar gini, jadi kurang enak dia kalau menurut saya. Jadi saya putuskan untuk potong ini, saya buatkan ini saya biarkan, yang ini akan saya pakai, saya diamkan dulu. Jadi kelihatannya dia siksa gitu sahabat. Jadi kalau nanti jadi dia dari atas itu dia kelihatan bulat sahabat. Kurang lebih nanti akan kelihatan bulat deh sahabat. Jadi itu kurang lebih. Oke. Terus ke atasnya ini cabang-cabang yang sementara ini saya masih biarkan dulu. Nanti untuk kedepannya saya akan seleksi lagi yang mana akan saya pakai. Ini masih banyak cabang-cabang, saya biarkan dulu. Oke.
kita menuju saat ini ke bagian bawah ya, di bagian akar. Nah, di bagian akar ini bahannya dari dongkelan, seperti yang tadi di awal saya infokan, yang akarnya itu cuma ada di bagian belakang saja. Ini penambahan, saya mencoba membuat akar dengan tahapan sih sebenarnya ini sahabat nih. 1, 2 di bagian belakang ini sama 3. Tahapan pertama adalah ini yang saya buat. Ini saya potong seperti ini, udah keluar akar dia. Nah, syukur ini keluar akar, akarnya subur dia. Nah, subur. Ini, oke, saya perlihatkan dulu akar yang di bagian kedua ini, yang tahap kedua, ini tahap ketiga. Oke, saya ulang ya. Ini di bagian pertama untuk tahap pemotongan akarnya, pembuatan akarnya ini, yang awalnya tidak ada akar, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita lakukan bertahap ya sahabat ya, jangan sekalian nanti takut pohonnya itu stres dia, kondisinya dia ngedrop dia. Jadi kita buat bertahap saja. Nah, awalnya seperti ini kurang lebih kondisinya. Sorry, ini yang saya tutup dulu bentar. Nanti saya perlihatkan. Ini yang tahap kedua awalnya. Yang tahap kedua awalnya ini saya potong. Ini yang tahap kedua ya sahabat. Nanti saya urutkan seperti apa. Nanti saya di penjelasannya ya. Ini yang saya perlihatkan ini di bagian akar ini. Ini awalnya cuma ada segini sahabat, nggak ada akarnya. Jadi saya mencoba untuk menumbuhkan akar di bagian sini dengan cara memotong ini gergaji. Saya gergaji ini potong, habis itu saya tata sahabat, dan rapikan dengan pisau di bagian kambium. Karena kalau tidak dirapikan, bekas gergajian di bagian pemotongan ini dengan pisau ataupun tata, bekas gergajian itu akan merusak kambium dari bahan bonsai ini sahabat. Ya, dia agak panas dia kalau bekas gergajian, jadi takutnya kambiumnya mati dia. Nah, seperti itu. Sudah saya rapikan. Saya diamkan dulu kurang lebih sehari sampai 2 hari. Saya diamkan dulu sahabat. Seperti ini. Saya diamkan dulu. Setelah 2 hari saya baru saya proses lagi sahabat nih. Saya tambahkan talang, karpet talang atau tatakan ini. Ini tatakan agar fungsi tatakan ini agar akar yang nantinya tumbuh ini tidak ke bawah sahabat. Saya usahakan ini akar ini biar ke samping dia. Jadi dari atas kelihatan seperti ini dia. Membesar dia di bagian ke bawah. Jadi pohon itu kelihatan kekar dia, kokoh dia. Tentunya juga ngepen juga nanti dari berbagai tahapan ini. Nanti akarnya tumbuh. Nah, ini nanti besar, mengecil gitu dia. Oke, kembali lagi. Ini setelah saya lakukan penambahan tatakan ini, saya tutup pakai kokopit awalnya. Saya tutup pakai kokopit ini, Habis itu setelah penutupan menggunakan kokopit, saya tutup pakai batu bata. Begitu kurang lebih sahabat. Sudah saya tutup. Nah, saya tutup pakai batu bata ini. Batu bata ini sangat bagus untuk menjaga kelembapan di bagian media sama batangnya sahabat. Itu karena pohon bonsai loa ini sangat rakus sekali dengan air, sangat suka dengan air dia suka lembab intinya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Setelah kondisi kurang lebih usia pemotongan ini sebulan, dia sudah tumbuh akar segini sahabat. Nah, ini kondisi sebulan setelah pemotongan sahabat. Ini dia, kurang lebih sebesar lidi dia. Kurang lebih sebesar lidi dia gininya akarnya yang udah tumbuh ini. Tapi kita tutup dulu agar untuk akar ini belum istilahnya akar segini belum siap untuk menerima sinar matahari full ya. Kita tutup dulu pakai yang tadi sempat saya infokan, pakai batu bata boleh, pakai pecahan genteng juga boleh, yang mana saja boleh sahabat. Nah, ini yang seadanya aja.
Nanti kalau akar sudah sebesar ini, baru kita buka medianya, kita jemur lah istilahnya, cariin sinar matahari agar mempercepat pertumbuhan atau pembesaran bagian akar ini. Seperti itu sahabat. Nah, itu kurang lebih prosesnya. Ini kita diamkan saja. Oh ya, ini akar-akar ini kan banyak akar serabut sahabat. Ini akan nanti saya akan seleksi lagi yang mana saya akan pakai. Nanti itu yang akan tetap saya diamkan di sini, yang lainnya nggak kepake saya akan potong sahabat. Seperti itu. Oke, ke depannya. Oke, ini di bagian depan, kita ke depan ya. Bagian depan. Nah, ini yang sudah agak besar ya sahabat. Ini yang paling pertama, ini saya potong. Karena awalnya saya udah potong di sini, di bagian sini, karena ini awalnya nggak ada akar. Seperti yang prosesnya kurang lebih seperti tadi yang saya jelaskan. Ini dia. Sudah pakai potong dan akarnya sudah sebesar ini. Dan ada banyak akar nih, 1, 2, 3. Nah, seperti itu sahabat. Seperti itu, sudah sebesar ini. Sangat cepat prosesnya dia untuk bonsai loa ini. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti kedepannya akan dilakukan tahapan-tahapan lagi sahabat. Ini saya potong lagi, ini saya potong lagi, ini saya potong lagi. Nantinya kalau udah balance, kita potong. Ini potong. Kalau udah balance ya, nanti tumbuh akar serabut lagi. Nanti itu dipecah lagi, pecah gitu dia. Jadi pohonnya kelihatan kokoh sahabat. Oke, seperti itu ya. Ini saya akan buka saja untuk lebih akarnya ini biar lebih mendapatkan sinar matahari sahabatnya. Oke, kurang lebih seperti itu sharingnya sahabat. Sekali lagi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui sahabat semua. Di sini saya hanya sekedar sharing ya, berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari pengalaman saya untuk belajar membonsai seperti ini. Oke, terima kasih sahabat. Salam sukses selalu. Tetap bersabar, semangat untuk membonsainya. Terima kasih.